Selamat datang sahabatku, dimanapun berada. Kali ini, saya akan membahas alur cerita, Battle Through the Heavens versi novel di ranah Kaisar Dewa. Harap maklum, jika antara narasi dan gambar tidak nyambung, karena apa yang saya sampaikan ini, belum rilis filmnya, matur suwun. Dalam tatapan yang mengejutkan itu, di atas kepala Mueller, Origin Ki merah bersiul, seolah-olah roda cahaya merah besar terbentuk, dan kekuatan mengerikan memancar di antara getaran. Melihat roda merah, mata Xiao Yan sedikit menyipit. Beruang, roda cahaya merah tua yang besar tergantung di langit di atas Mueller, memancarkan fluktuasi yang berapi-api dan keras, yang secara langsung menyebabkan tanah di bawah menjadi layu dan retak, dan bahkan suhu air danau naik banyak. Di antara danau, mata itu menatap pemandangan ini dengan sedikit ngeri. Kalau begitu, itu sebenarnya skill bertarung yang abadi. Tidak mengherankan bahwa Mueller ini adalah penguasa kota muda dan menguasai keterampilan bertarung peringkat abadi. Mueller ini memiliki begitu banyak kartu truf. Kemudian Xiao Yan akan berada dalam bahaya, dengan kekuatan Mueller dan kekuatan keterampilan bertarung tingkat keabadian, aku khawatir bahkan orang-orang kebanggaan kelas atas itu harus sedikit lebih berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah keterampilan bertarung tingkat abadi, dan itu cukup untuk mengubah situasi. Banyak bisikan terdengar, dan mereka yang melihat Xiao Yan menunjukkan sedikit simpati, ketika yang terakhir menerobos metode rahasia, dia menunjukkan latar belakang yang sangat kuat, tapi sayangnya, dia tidak memanfaatkan waktu sama sekali, dan sekarang waktu rahasianya adalah berakhir, dan semua yang menantinya adalah Xiao Yan ini masih muda dan energi. Jika dia menahan nada hari ini dan berbalik untuk melahap buah sabit hijau untuk berlatih, saya khawatir Mueller akan benar-benar membantunya. Seseorang menghela nafas dalam hati. Ada jejak kehangatan di mata Yueru, dan sebuah tanda seperti tanda lahir berbentuk bulan sabit perlahan bersinar. Yueru juga merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam keterampilan bertarung Mueller. Jika Xiao Yan tersentuh oleh kekuatan itu, bahkan sedikit, nasibnya akan hancur selamanya. Jangan khawatir, aku yakin aku bisa mengatasinya. Xiao Yan juga menyadari tindakan Yueru, meskipun dia tidak tahu apa rune seperti bulan sabit itu, harga dari mencoba menggunakannya jelas tidak kecil. Yueru juga menatap Xiao Yan, yang masih tenang seperti biasa, dan menggigit bibirnya sedikit. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia masih percaya pada Xiao Yan. Rune bulan sabit yang bersinar perlahan juga terdiam. Sekarang, Yueru juga tersenyum pada Xiao Yan. Di antara banyak mata simpatik itu, ekspresi Xiao Yan juga sedikit serius. Dia melihat roda besar berwarna merah tua yang terkondensasi di atas kepala Mueller, dan fluktuasi yang memancar darinya sangat keras. Kekuatan semacam ini memang jauh melampaui keterampilan bertarung tingkat surgawi biasa. Selain itu, Xiao Yan juga menemukan bahwa energi spiritual surga dan bumi di sekujur tubuhnya juga mengeras pada saat ini. Aku benar-benar menguasai keterampilan bertarung peringkat abadi. Xiao Yan berbisik pada dirinya sendiri, Mueller ini memang musuh yang tangguh. Jika dia belum menembus Kaisar Bintang 3 Do, aku khawatir dia akan bisa menghadapi serangan lawan seperti ini. Pilih untuk mundur. Tapi sayangnya, api putih susu langsung menutupi seluruh tubuh, dan ki pertempuran terus berkumpul, mulai mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan saat ini, terus-menerus bersiul di sekelilingnya, dan akhirnya secara bertahap berkembang, seperti tornado putih susu, menjeratnya. Fluktuasi yang menakjubkan dilepaskan, dan bahkan air danau di bawah kakinya bergetar. Mata di luar danau itu memperhatikan pemandangan ini dan terheran-heran. Aku menanyakan sesuatu padamu, serahkan buah hijau bulan sabit. Sebaliknya, mati. Mueller menatap Xiao Yan dan melolong, seolah-olah seorang raja sedang menghakimi orang berdosa. Xiao Yan memandang Mueller yang agung di langit, dendamnya tertahan, dan penguasa kuno api abadi di tangannya memancarkan kekuatan yang kuat. Terserah kamu, tidak layak, Xiao Yan juga berkata dengan tenang. Meskipun kami tidak memiliki keluhan atau permusuhan, karena kamu tidak tahu yang baik dan yang buruk, maka kamu akan tersinggung. Keterampilan pertarungan abadi, tombak ajaib roda emas. Mueller menyerang Xiao Yan dari langit dengan tombak ajaib.
Membawa air danau Qianzhang, aura roda emas yang menakutkan kuat dan menakutkan bahkan di ruang ini yang ditekan oleh yang terkuat. Sesuai keinginan kamu. Kaki pertama dari penguasa 7 lapis yang menghancurkan langit, langkah pertama dari penguasa renang 3 langkah. Xiao Yan berteriak keras. Kekuatan api yang mengerikan melekat pada penguasa kuno api abadi, dengan mobilisasi Xiao Yan, kekuatan api besar dan energi dendam Xiao Yan bergabung bersama, dan itu juga membawa kolom air ribuan meter dari danau. Bang bang bang. Penguasa kuno konstanta api yang berbeda dan tombak ajaib saling bertabrakan. Bum bum bum, pada saat ini, permukaan danau yang awalnya tenang bergolak digulung oleh kekuatan mereka berdua. Xiao Yan secara paksa menstabilkan dirinya dalam pertempuran sengit ini, mengangkat wajahnya yang pucat, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan sedikit kegilaan juga muncul di matanya yang gelap, keluar dengan kekuatan penuh. Lonjakan panik di matanya, Xiao Yan memuntahkan busa darah dari mulutnya, tangannya mengubah sidik jari lagi, dan hantu besar menyelimuti tubuhnya lagi. Sebuah hantu muncul, dan Xiao Yan merasakan pusing di benaknya, tapi dia masih menggertakkan giginya. Dampak menakutkan dari jiwa muncul, dan akhirnya menyebar ke Mueller, yang awalnya berkonsentrasi pada memobilisasi energi spiritual dari dunia sekitarnya untuk melengkapi keterampilan bertarungnya. Pada saat itu, murid-murid Mueller semua meredup, pertama peri. Keterampilan bertarung langkah, diikuti oleh serangan jiwa yang kuat, 2 kejutan berturut-turut, kerusakan padanya terlalu besar. Uci. Seteguk besar darah menyembur keluar dari mulut Mueller, dia memandang dengan muram ke arah Xiao Yan, yang tenang di depannya, tetapi menemukan bahwa Xiao Yan tersenyum panik padanya, membalik telapak tangannya, dan teratai api halus dari 23 warna, diam-diam muncul, lalu membantingnya ke tubuh Mueller. Ledakan, ledakan, teratai api meletus, dan Mueller yang berkepala botak langsung terlempar ribuan kaki, sepanjang jalan, dia memuntahkan darah seperti dia tidak menginginkan uang, dia tidak menyangka bahwa dia kejam, dan Xiao Yan bahkan lebih kejam darinya. Xiao Yan ini sangat menakutkan, benar-benar mengalahkan Mueller di panggung tengah Samsung Doudi dengan kekuatan Samsung Doudi di awal. Orang-orang di sekitar berbisik, siapapun dapat melihat bahwa pertempuran telah diputuskan sekarang. Tuan Kota Muda, apakah Anda baik-baik saja? Seorang pengikut yang juga botak buru-buru membantu Mueller berdiri. Kecepatan Mueller terlalu cepat, dan rombongan mereka bergegas pergi. Setelah akhirnya mengejar Mueller, mereka melihat bahwa Mueller dipukuli begitu parah oleh orang lain. Mueller yang terluka tidak dalam keadaan koma, tetapi dia terluka parah dan menatap Xiao Yan dengan ganas. Ayo pergi, tampaknya keberuntungan besar ini tidak dapat dilanjutkan. Terlalu banyak metode telah terungkap, dan kemudian rombongan membawa Mueller botak di punggungnya dan terbang ke arah yang berlawanan. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah dengan cepat mengobati cedera kota muda itu, Tuan tentu saja, orang lain akan mengurusnya. Xiao Yan juga tahu bahwa tidak perlu memisahkan hidup dan mati, dan dia harus menjaga Mueller, meskipun dia melihat bahwa Mueller terluka parah, dia menghindari poin kunci. Dia bernapas berat, tidak apa-apa, Nuo, buah hijau bulan sabit yang kamu inginkan. Xiao Yan mengeluarkan 3 buah hijau bulan sabit matang yang ditemukan di dasar danau ke Yueru, meskipun dia mendapatkan lebih dari 10 pada saat itu. Bagi Yueru, 3 sudah cukup, tentu saja Xiao Yan mengambil sisanya. Yueru benar-benar terkejut melihat Xiao Yan tenang di hadapan Mueller, dan bahkan mengalahkan Mueller pada akhirnya. Ayo pergi, saatnya pergi ke kedalaman reruntuhan untuk melihatnya. Xiao Yan juga beristirahat sejenak dan kemudian berkata kepada Yueru, orang-orang yang ada di sana untuk menyaksikan kegembiraan juga bubar satu demi satu. Karena mereka juga menyaksikan pertempuran antara Xiao Yan dan Nam Mueller, dan mereka hanya memiliki satu pikiran di hati mereka, Xiao Yan ini tidak mudah dipusingkan. Jauh di atas danau, sinar cahaya yang tak terlihat menggantung di langit, dan kekuatan jiwa yang luas dan agung, seperti air pasang, terpusat padanya, dan dengan cepat menyapu ke segala arah. Pada saat ini, di seluruh pegunungan kecil, kecuali sebuah beberapa monster yang sangat kuat kecuali monster peringkat, monster lainnya merasakan tekanan jiwa yang sangat kuat. Di bawah tekanan jiwa semacam ini, tubuh mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar.
Xiao Yan sangat kuat sehingga dia benar-benar dapat menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk mengisi kembali dirinya sendiri. Yueru tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Xiao Yan di udara. Setelah mengenal Xiao Yan dari asosiasi alkemis di awal, Xiao Yan menyebabkan kejutan besar bagi Yueru di mana-mana, dan kemudian dia menyelamatkan ayahnya, yang juga menyebabkan Yueru memiliki beberapa emosi yang berbeda. Meskipun Xiao Yan juga memiliki beberapa perasaan, apa yang dia perhatikan, tetapi Xiao Yan berpikir bahwa dia berterima kasih kepada ayahnya karena telah menyelamatkannya, dan tidak memikirkannya sama sekali. Yueru melihat cahaya tak terlihat di langit, kekuatan jiwa yang luas, bahkan ayahnya, saya khawatir ada perasaan panik, kekuatan ayahnya tercermin dalam kekuatan. Tetapi jika dibandingkan dengan jiwa, kedua ayah mungkin tidak bisa mengikuti Xiao Yan saat ini. Kekuatan jiwa yang menyebar seperti air pasang, setelah hampir beberapa menit, secara bertahap menghilang, dan cahaya tak terlihat perlahan muncul di bawah tatapan Yueru. Cahaya menghilang, dan sosok dengan penggaris berat berwarna hitam muncul samar. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah Xiao Yan, tapi sekarang tubuh Xiao Yan jauh lebih baik dari sebelumnya. Sembuh, Yueru juga berkata dengan gembira. Upaya berulang kali Xiao Yan untuk menyelamatkan dirinya pasti lebih dari sekedar persahabatan. Wajah merah muda Yueru tidak bisa tidak berpikir. Namun, Yueru juga tahu bahwa jiwa terlalu ilusi untuk pembangkit tenaga listrik era ini, dan kekuatan jiwa tidak berwarna dan tidak terlihat jika Anda ingin menyingkat jiwa ketiadaan menjadi bentuk manusia, dan tidak meninggalkannya untuk waktu yang lama. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Doudi sulit dilakukan. Ayo pergi juga, aku bisa merasakan bahwa tidak ada inti iblis naga di sini, jadi aku hanya bisa pergi ke aula utama untuk mencoba keberuntunganku. Xiao Yan juga memulihkan kekuatannya dan berkata kepada Yueru. Faktanya, pertempuran sebelumnya dengan Mueller tidak menghabiskan banyak kekuatan, tetapi Xiao Yan sengaja terlambat untuk menyelamatkan beberapa masalah. Terima kasih untuk buah hijau bulan sabitnya. Yueru mengikuti Xiao Yan dengan bibirnya yang sedikit menggigit. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Xiao Yan juga tertawa. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkumpul di kedalaman reruntuhan. Sebuah gerbang batu kuno perlahan diblokir di depan aula utama, karena semua orang yang hadir tahu bahwa begitu mereka melewati gerbang batu ini, akan ada banyak kekayaan dan kekayaan di belakang. Dan bahkan lebih banyak lagi keterampilan bertarung tingkat keabadian, gongfa, bahkan harta langka surga dan bumi. Ini adalah kekayaan terbesar. Namun, mereka juga jelas bahwa relik ini membatasi kekuatan mereka, sehingga gerbang batu di depan mereka pasti tidak akan bisa menembusnya. Jadi mereka hanya bisa menunggu sampai segelnya melemah dan perlahan terbuka. Namun, pada tingkat pelemahan ini, itu akan dibuka paling lama tidak lebih dari 3 hari. Mari kita duduk di sini sekarang, sepertinya kita hanya bisa menunggu. Bahkan di reruntuhan, ada perbedaan antara siang dan malam, dan dalam sekejap mata, malam datang. Di hutan yang kosong, api unggun membuat siluet kedua sosok itu. Itu adalah Xiao Yan dan Yueru, ayo kita cicipi. Xiao Yan mengambil kaki ayam dan berkata pada Yueru. Suhu di malam hari agak rendah, jadi Xiao Yan membuat api dan mengambil monster tingkat rendah sebagai makanan untuk dipanggang untuk memuaskan rasa laparnya, bahkan jika orang kuat Doudi tidak makan selama beberapa hari, itu tidak akan mempengaruhinya, karena orang kuat Doudi dapat mengandalkan langit dan bumi, Reiki mengisi ulang dirinya sendiri, jadi saya tidak terlalu bergantung pada biji-bijian, tetapi saya tidak memakannya untuk apa-apa kan? Penerobosan, saya tidak berpikir barbecue yang Anda buat cukup enak. Yueru juga dengan lembut merobek sedikit ke dalam mulutnya, dan rasa yang familiar membuat nafsu makannya sangat meningkat. Hahaha, aku sudah pergi sepanjang tahun, dan hal-hal ini secara bertahap akan menjadi lebih baik. Xiao Yan tidak seanggun Yueru, dan dia meneguk barbecue di depannya. Bang bang bang, 3 daun menyerbu ke arah Xiao Yan dan keduanya dengan energi yang luar biasa. Yueru hati-hati, Xiao Yan telah berjalan di luar sepanjang tahun, jadi tentu saja dia memiliki kesadaran bahwa dia tidak bisa lengah setiap saat. Api aneh di seluruh tubuh langsung diaktifkan, dan ketiga daun itu langsung berubah menjadi ketiadaan.
Yueru jelas tidak mengharapkan seseorang untuk menyerang mereka begitu terlambat, dan dia juga terkejut. Untungnya, Xiao Yan mengingatkannya, dan dia segera memasuki persiapan pertempuran. Kamu siapa? Sneaky, kekuatan jiwa Xiao Yan mengunci jejak orang yang menyerang mereka pada saat pria misterius itu bergerak. Keluar api putih susu menuju ke posisi di mana pria misterius itu berdiri. Api membawa ledakan suhu tinggi, seolah-olah memiliki kebijaksanaan, pohon hutan mana yang dilewati secara langsung, dan pria misterius itu terkena langsung. Apakah itu ditemukan? Unggahan pohon besar berasal dari berbicara pada dirinya sendiri. Bang, pria misterius itu melompat dari pohon besar dan jatuh ke bidang pandang Xiao Yan. Rata-rata pria tidak bersalah dan bersalah. Buah hijau bulan sabit adalah hal yang baik. Tetapi jika Anda tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya, Anda hanya akan memberikan hidup Anda dengan sia-sia. Tiba-tiba sebuah suara keluar dari gunung, dan hanya satu sosok terlihat berjalan keluar di hutan itu. Hanya ada satu sosok itu berdiri diam. Tubuhnya kokoh, seperti menara besi, matanya melirik ke arah lain, dan matanya dipenuhi dengan keinginan yang kuat untuk berperang. Seperti kerayang ganas, dia menyeringai pada Xiao Yan dan tertawa keras, lalu tanpa ragu-ragu, dia menginjak telapak kakinya, dan tubuhnya naik ke langit, dan dia berjalan menuju Xiao Yan setelah beberapa lompatan. Itu tidak membuatmu khawatir tentang itu, Xiao Yan juga berkata dengan dingin. Yueru, yang berada di sampingnya, secara alami mengenali orang ini, dan Mueller dikenal sebagai yang terpilih surga dari 8 kota besar Qingcheng. Sun Ming, seorang maniak petarung yang terlahir orang ini ternyata adalah mendiang Samsung Doudi. Namun, Xiao Yan juga tidak takut, dia memiliki 3 transformasi misterius dari api surgawi, dan juga memiliki keterampilan pertempuran peringkat abadi dari penguasa kuno abadi api abadi, serangan jiwa, dan api eklektik memiliki efek penekanan yang jelas pada orang-orang seperti itu. Aku tidak bermaksud datang ke sini hari ini. Aku hanya ingin memastikan apakah Xiao Yan yang baru-baru ini dirumorkan sekuat rumor yang beredar. Setelah berbicara, dia juga menatap Xiao Yan dengan hati-hati, lalu melambai. Bukannya aku tertarik pada apa yang kamu miliki di tubuhmu, lebih baik untuk mengatakan bahwa kamu benar-benar mengalahkan Mueller, yang berada di tahap tengah Kaisar Samsung Dou, berdasarkan kekuatanmu di tahap awal Samsung Doudi, yang benar-benar mengejutkan saya, kamu akan menjadi lawan yang sangat baik, akan ada pertemuan di kedalaman reruntuhan, kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Xiao Yan juga menjawab sambil tersenyum.